wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yang mana kita telah menyelesaikan Kitabuz Zakah pada Kitab Bulughul Maram. Kalau kita lihat urutannya, setelah Kitabuz Zakat itu ada Kitabuz Siyam, dan nampaknya di awal-awal Kitabuz Siyam ini pembahasannya Siyam Ramadan. Maka kurang tepat kalau kita baca sekarang, dan mungkin juga sudah sering disampaikan, maka alangkah baiknya kita lewatkan tentang pembahasan puasa Ramadan dan kita langsung masuk pada bab shaumut tatawwu'i wa ma nuhiya an shaumih, puasa-puasa sunnah dan puasa-puasa yang dilarang. Dan momennya juga pas karena sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan mulia setelah bulan mulia yang sekarang, Dzulqa'dah, maka akan masuk ke dalam bulan mulia berikutnya yaitu Dzulhijjah. Dan dalam bulan Dzulhijjah itu terutama sepertiga pertamanya itu banyak sekali keistimewaan, dan diantaranya nanti akan disebutkan keistimewaannya adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh secara mutlak, apapun amal solehnya. Dan di antara amal soleh itu adalah puasa. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat pada Kitab Bulughul Maram itu kira-kira nomor hadisnya adalah 565. Tapi kadang-kadang tidak sama, satu cetakan dengan cetakan yang lain nomornya terpaut berbeda sedikit karena sebagian cetakan Kitab Bulughul Maram yang berbeda itu ada dua hadis dijadikan satu, ada satu hadis dipecah jadi dua, maka pemberian nomor hadis itu tidak sama satu cetakan dengan yang lainnya, tetapi paling tidak akan terlalu jauh satu cetakan dengan yang lainnya, itu kira-kira nomor 565. Ikhwana fiddin azakumullah, penulis mengatakan babus saumi at-tatawwu' wa manuhiya an saumi, pembahasan tentang puasa sunnah dan puasa-puasa yang terlarang. Jadi ada yang dianjurkan, tidak wajib, tapi ada pula yang dilarang. Bahkan ada yang haram berpuasa. Ada nggak puasa yang dilarang sampai haram? Hah? Ada nggak puasa yang diharamkan? Contohnya apa? Hah? Puasa hari raya, hari tasyrik, wanita haid dan nifas, itu haram, bukan sekedar nggak boleh, tapi itu haram. Ya. Kemudian wisal, menyambung satu puasa dengan puasa berikutnya tanpa buka dan sahur, ini juga diharamkan. Intinya adalah kita akan membahas tentang puasa yang dianjurkan meskipun tidak wajib, dan nanti berikutnya akan dibahas tentang puasa-puasa yang dilarang. Ikhwana fiddin azakumullah, sebelum kita masuk kepada hadis tentang puasa sunnah, ada muqaddimah yang disampaikan oleh para ulama, yaitu tentang pentingnya ibadah sunnah. Jadi para sahabat dahulu mereka akan mengamalkan sunnah ya ketika mereka tahu itu perintah. Ini para sahabat Nabi dan para salafus saleh begitu. Mereka akan melakukan suatu amalan ketika mereka tahu itu adalah perintah, dan mereka tidak mempersoalkan hakikat hukumnya apakah wajib atau sunnah. Itu ciri khas para salaf dahulu, sahabat Nabi, tabi'in dan yang lainnya. Tapi orang sekarang ya, itu meninggalkan suatu amalan tatkala mereka tahu itu adalah
Enggak nyambung. Diulang lagi. Orang dahulu, generasi terbaik, mereka akan segera mengamalkan suatu amalan tatkala mereka mengetahui bahwa itu perintah. Dan mereka tidak membahas, tidak penting bagi mereka apakah itu sunnah atau wajib. Jadi mereka amalkan saja. Lihat bagaimana sholat berjamaah. Mereka tidak membahas apakah wajib atau sunnah. Pokoknya ini perintah, kerjakan. Orang sekarang mereka malah meninggalkan amalan ketika mereka tahu itu adalah sunnah. Ini menunjukkan apa ini kira-kira? Menunjukkan semakin lemahnya iman atau kondisi keislaman seseorang. Ya. Jadi ketika dia tahu bahwasanya amalannya itu adalah wajib, tambah gelisah. Dia bertanya kepada ustadz 1, 2, 3, sampai mereka dapat ustadz yang mengatakan itu sunnah. Alhamdulillah. Nggak dilakukan. Itu orang sekarang. Atau sebagian orang sekarang. Kalau orang dahulu tidak, mereka akan segera mengamalkan, yang penting itu perintah Nabi, tanpa harus mengetahui apakah ini sunnah atau wajib. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kenapa mereka giat mengamalkan suatu amalan ketika mereka tahu itu perintah meskipun itu sunnah? Karena perkara sunnah itu luar biasa manfaatnya. Jadi ini termasuk maha bijaksananya Allah. Allah mensyariatkan ibadah kepada kita, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kenapa demikian? Faedahnya amalan sunnah itu adalah ziyadatus thawab wal hasanat. Allah memberi bonus, tambahan pahala dan kebaikan bagi kita. Ya, disitulah nilai lebihnya. Seseorang itu ketika sudah melaksanakan yang wajib ditambah yang sunnah, maka Allah kasih lebih pahalanya. Maka itu sangat mengembirakan, nanti kita akan dapatkan pahalanya di akhirat, bukan sekarang. Jadi orang yang berharap mendapatkan imbalan ketika melaksanakan sunnah-sunnah, maka ini keliru. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan pahala itu berlimpah tatkala dia melakukan sunnah-sunnah setelah yang wajib-wajib. Oleh karena itu Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang melakukan ibadah sunnah, maka itu menjadi lebih baik bagi dia. Kalau wajib ya wajib, yaitu pahalanya menjadi lebih banyak lagi ketika ditambahi sunnah. Yang kedua, tahqiq al-husul ala mahabbatillah. Yang kedua, kalau kita mengamalkan ibadah sunnah, apalagi kita rajin mengamalkannya, maka kita akan mewujudkan yang dicita-citakan oleh orang Islam, yaitu mendapatkan cintanya Allah. Jadi Allah akan mencintai orang yang melakukan perbuatan sunnah setelah wajib. Ya. Karena apa? Karena orang mengaku cinta Allah gampang. Kita mengatakan saya cinta Allah, semua bisa. Orang saleh bisa, orang tidak saleh bisa. Bahkan orang munafik pun bisa mengatakan aku cinta kepada Allah. Orang paling kafir pun bisa mengatakan demikian. Tapi kata para ulama, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Tidaklah penting mengatakan saya cinta kepada Allah, tapi yang paling penting adalah Allah itu mencintai kita. Nah, dengan mengamalkan sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Bagaimana kalau Allah mencintai kita? Allah selalu akan memberikan petunjuk. Kata Rasulullah SAW, wala yazalu abdi biyataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hamba itu senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah, maka Allah akan mencintai dirinya. Kelanjutannya hadis, kalau Allah mencintainya, maka Allah menjadi pendengarannya. Maksudnya Allah akan membimbing pendengarannya.
Allah akan menjadi penglihatannya, yaitu Allah akan membimbing penglihatannya, terjaga. Tangannya, kakinya, hatinya, semua dijaga. Ketika seorang itu rajin melakukan amalan-amalan sunnah, maka semua gerak-geriknya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih terkendali. Ya, ketika mau menyimpang dijaga oleh Allah. Kenapa demikian? Karena dia sering melakukan yang sunnah-sunnah. Lalu yang ketiga, dan ini juga penting, yaitu apa? Jabru nawaqis al-mafruḍat. Perkara-perkara sunnah yang kita lakukan itu menambal kekurangan-kekurangan yang wajib-wajib. Kita ini tidak sempurna. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sehingga wajar ketika melakukan perkara wajib ada kekurangan. Kurang apa misalnya? Kurang ikhlas, kurang khusyuk ketika sholat, kurang tenang, kurang memahami yang dibaca. Ya. Kadang-kadang juga lewat pemikiran-pemikiran yang tidak ada kaitan dengan sholat, ditambal dengan sholat sunnah. Orang puasa Ramadan penuh 30 hari, dia dipastikan tidak akan melakukan puasa Ramadan sempurna setiap hari, pasti ada saja kekurangan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, sampai ada orang itu puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Loh, kenapa demikian? Ucapannya kadang tidak puasa juga, tidak terkontrol, kadang masih mencaci maki, kadang dikit-dikit bohong, bukan bohong dikit ya, dikit-dikit bohong, ya. Kadang juga marah-marah nggak jelas, kadangkala ghibah, ya. Ghibah ini sulit ikhwan untuk menghindarinya. Kadang-kadang sesama ikhwan saja itu ghibah sepakat. Dia tidak mengatakan ayo kita ghibah, tapi dia mengatakan ini maaf bukan ghibah loh ya. Oh ya silakan, padahal ghibah isinya. Itu semuanya akan mengurangi pahala puasa wajib, ditutup dengan puasa-puasa yang sunnah. Zakat kita, infak kita yang wajib, nafkah, kadang-kadang ada kekurangan, mungkin kurang ikhlas, ya, maka ditutup dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Itulah kenapa para sahabat Nabi, mereka tidak mempersoalkan amalan-amalan itu sunnah atau wajib, yang penting mereka kerjakan. Dua-duanya, wajib dan sunnah adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, yang sunnah menambal kekurangan yang wajib-wajib. Hadis yang pertama, An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Wa su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madhiyah. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnaini faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Ada 3 macam puasa. Pertama, kata Abu Qatadah, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Di mana? Di Mekah atau di tempat kita? Di Mekah atau di tempat kita? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat di tempat kita masing-masing. Kenapa? Pertama, karena Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Manusia bertanya tentang fungsi hilal-hilal. Hilal itu awal pertama muncul bulan Tsabit ketika tanggal 29 pada saat tenggelam matahari. Kalau sekarang tanggal berapa ini? Berarti besok. Besok itu ada pemantauan hilal, ya, sore atau maghrib. Ketika muncul hilal, besok itu hari apa besok? Ahad, ya.
berarti Senin tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, besok maghrib kalau terpantau hilal, maka berarti Seninnya tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi kalau besok tidak kelihatan hilal, ya, mendung lah atau yang lainnya, maka berarti ditambah 1 hari bulan Dzulqa'dahnya, maka Dzulhijjahnya berarti Selasa. Antum terus hitung ke depannya supaya ketemu nanti tanggal 9. Nah, kalau yang dimaksud dengan tanggal 9 Dzulhijjah itu harus di Mekah, maka hilal di negeri kita enggak ada gunanya. Ya. Padahal Allah mengatakan qul hiya mawaqitu linnas. Itu untuk menentukan waktu-waktu bagi manusia. Kemudian yang kedua, perbedaan hari dan munculnya hilal itu sudah terjadi sejak zaman dahulu dan tidak dipersoalkan oleh Rasulullah, sehingga konsekuensinya berbeda tanggal. Pada zaman Rasulullah terjadi atau pada zaman sahabat Nabi terjadi perbedaan sehari antara Madinah dengan negeri Syam. 1 hari. Madinah ke negeri Syam lumayan jauh. Lebih jauh lagi antara Madinah dengan negeri kita. Wajar kalau ada perbedaan sehari. Oleh karena itu yang dimaksud tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah di negeri kita atau di negeri masing-masing. Ya. Zaman dahulu ketika belum ada internet, belum ada telepon, belum ada telegram, belum ada apa yang kalau kirim kabar nulis per huruf itu dulu bayar itu apa? Apa? Ada dulu zaman apa? Bukan, ada yang ngirim ke kantor pos, kita kirim kabar dengan pakai huruf per huruf, itu ada harganya dulu itu. Telegram ya kalau nggak salah ya. Belum ada itu, belum ada alat-alat yang canggih ya. Maka Indonesia dengan Arab Saudi itu terpaut perbedaan harinya dan itu tidak dipermasalahkan sekian lamanya. Ya, karena untuk perjalanan mengetahui kapan terjadinya di sana hari Arafah tidak bisa diketahui kecuali berbulan-bulan. Karena perjalanan tidak canggih, pakai kapal, pakai darat dan semisalnya. Menjadi masalah diperdebatkan ketika apa? Ketika zaman semakin canggih. Ketika kita di sini belum hilal, mendengar di sana sudah hilal, akhirnya bingung. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, kita katakan ini menunjukkan bahwasanya kita ini memiliki yaitu hilal sendiri untuk menentukan hari di tempat kita sendiri. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama, ada sebuah hadis kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa dan hari raya bersama-sama. Dan itu tidak akan terwujud kalau masing-masing kelompok atau ormas menentukan sendiri-sendiri kapan mulai puasa dan kapan hari raya. Yang bisa menyatukan adalah penguasa yang sah. Oleh karena itu kita tinggal mengikuti arahan penguasa yang sah dalam masalah ini. Mereka melakukan pemantauan hilal ya, sehingga ketika kelihatan diumumkan besok bulan baru, kalau tidak kelihatan berarti ditambah 1 hari lagi. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah itu 9 Dzulhijjah. Dinamai hari Arafah karena orang-orang haji itu sedang wukuf di Arafah. Ya. Bukan puasa karena Arafah loh ya. Karena saat itu tanggal 9 Dzulhijjah di sana, di Mekah sana, itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Nah, kalau kita tanggalnya berbeda, ya itulah hari Arafah kita, berbeda dengan yang di sana. Tidak ada masalah. Dari sejak dahulu perbedaan tidak ada masalah. Yang masalah itu dalam satu negara ada 2 hari raya, ada 2 puasa, ini yang masalah. Tapi kalau semua bersatu, ya ditentukan oleh penguasanya, maka ini adalah kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan tentang puasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa dihapus dengan puasa 1 hari, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah di negeri kita maksudnya. Ya. Kenapa demikian? Karena hari Arafah itu, penentuan hari Arafah itu karena dihitung tanggal.
Ya. Penentuan hari Arafah itu karena dihitung dengan tanggal, dilakukan pemantauan hilal dulu, ketahuan hilal berarti besoknya hari tanggal 1, 2, 3 sampai hari tanggal 9 baru wukuf mereka. Ya. Sehingga ketika andekan tidak ada kejadian wukuf di Arafah, berarti nggak ada puasa Arafah, tetap ada karena puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau kita katakan puasa Arafah itu mengikuti orang wukuf, suatu tahun terjadi peperangan sehingga tidak ada orang wukuf. Ngikuti mana terusan? Nggak ada orang puasa, berarti nggak puasa? Tidak. Kita mengikuti puasa Arafah itu dengan perhitungan tanggal 9 Dzulhijjah. Sekali lagi dinamai puasa Arafah karena saat itu jamaah haji sedang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kita lanjutkan. Rasulullah ditanya lagi tentang puasa Asyura. Asyura itu tanggal tanggal berapa Asyura? Berapa? 10 Muharram. Maka Rasulullah mengatakan puasa tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Berarti banyakkan mana? Arafah atau Asyura? Arafah. Dan Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, maka Rasulullah mengatakan hari Senin adalah aku dilahirkan, aku diutus menjadi nabi, dan aku juga diangkat menjadi rasul. Ya. Jadi ini keistimewaan puasa Senin. Ada 3 hal, ditambah lagi 1 nanti karena hari itu amalan-amalan dilaporkan kepada Allah. Ya. Ditambah lagi nanti Kamis juga demikian. Senin dan Kamis menjadi satu kesatuan, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, kita ambil atau kita jelaskan dikit demi dikit. Yang pertama, di situ ada beberapa macam puasa sunnah. Yang pertama adalah Syam Arafah, 1 hari Arafah. Dan ada juga puasa yang mungkin kurang diketahui oleh sebagian besar kaum muslimin. Disunahkan pula ya berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Tanggal 1 sampai 9. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan ma min ayyamin ahabbu indallahi wa a'zamu indahu ahabbu ilallah wa a'zam al-amalu salihu fihinna minal ashar. Tiada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih agung di sisi Allah untuk dilakukan beramal saleh dibandingkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para ulama mengatakan semua amalan dianjurkan untuk ditambah. Berzikir tambahkan ketika memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baca Quran, tambahkan lagi seperti lebih dari biasa. Sedekah, mengucapkan takbir, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian apapun yang bisa ditambah. Lalu diantaranya juga puasa. Ada dalil yang lain, ya. Sahabat Nabi mengatakan, kana Nabi SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Riwayat Abu Dawud dan disunnahkan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya adalah Rasulullah terbiasa puasa 9 hari Dzulhijjah. Ada yang mengatakan maksudnya itu tanggal 9, jawabannya tidak. Karena lafadznya kalau kita belajar bahasa Arab kita ngerti ini. Tis'a Dzulhijjah. Beda dengan at-tasi' min Dzulhijjah. Kalau tis'a Dzulhijjah itu 9 hari. Berarti 1 sampai 9. Kalau at-tasi' baru kita katakan itu tanggal 9. Beda tis'un dengan tasi'. Ya. Ini antum bisa pahami dengan baik kalau antum belajar bahasa Arab, nahwu. Jadi ada tis'un, ada tasi'. Kalau tis'un itu 9,
kalau tasik yang ke-9. Sekarang gini contohnya. 3 itu beda dengan yang ketiga. Kalau 3 itu salasun. Ya, salasun itu 3 atau salasatun. Ya. Makanya ada istilah salah satu ayam. Apa artinya? 3 hari. Tapi kalau as-salis itu adalah yang ketiga. Beda. Wazan timbangannya beda. Nah, yang ada dalam hadis riwayat Abu Dawud tadi itu adalah tis'a Dzulhijjah. Rasulullah puasa 9 hari. Bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Itu kebiasaan Rasulullah. Namun ikhwan fillah azakumullah, ini termasuk upaya yang paling sempurna. Kalau tidak mampu, maka jangan ditinggalkan minimal tanggal 9-nya saja. Karena apa? Karena disebutkan oleh Nabi, pahalanya luar biasa, menghapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Kemudian ikhwanna fiddina azakumullah, para ulama mengatakan bahwa puasa Arafah ini dianjurkan bagi seluruh umat kaum muslimin dan muslimat yang tidak ada halangan, dianjurkan untuk puasa. Ya, makanya jangan lewatkan kalau bisa. Kecuali siapa yang enggak dianjurkan puasa? Puasa Arafah siapa? Kecuali? Bagus. Kecuali orang yang sedang haji. Ya. Pertanyaannya, kenapa orang haji tidak dianjurkan puasa Arafah? Kenapa kira-kira? Nah, sedang wukuf. Jawabannya benar. Di antara jawabannya adalah sedang wukuf. Jawaban yang lebih simpel adalah perkataan karena Rasulullah dan para sahabatnya ketika sedang berhaji tidak puasa Arafah. Ketika ditanya lagi, loh kenapa Rasulullah enggak puasa dan sahabatnya? Karena saat itu sedang wukuf. Loh wukuf kan bisa saja berpuasa, bisa. Tetapi apa? Tetapi kondisi saat itu sangat melelahkan. Sehingga untuk supaya dia tetap giat berdoa kepada Allah dan beribadah, maka dianjurkan tidak sedang puasa. Ya. Para ulama ada yang mengaitkan karena orang yang sedang haji itu sama dengan berjihad. Berjihad. Orang berjihad dianjurkan enggak puasa. Kalau tambah lemes, enggak usah puasa, kan gitu. Dan kebanyakan orang kalau sedang berjihad, sedang perang, ketika dia berpuasa otomatis tidak seperti ketika dia enggak puasa. Makanya ada pembahasan ini. Ketika Rasulullah dan sahabatnya perang Badar, itu kan Ramadan itu. Iya kan? Ada 2 peperangan yang masyhur yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan. Yang pertama perang Badar, yang kedua penaklukan kota Makkah. Yang pertama ini tahun 2 Hijriah, yang kedua ini tahun 8 Hijriah. Itu terjadi pada bulan Ramadan semua. Ya, pertanyaannya, Rasulullah dan para sahabatnya saat itu berpuasa atau tidak? Apa jawabnya kira-kira? Pernah dengar nggak antum? Ya, antum baca sirah kan? Perang Badar begitu dahsyatnya. Kira-kira Rasulullah dan para sahabatnya puasa nggak? Jawabannya adalah ketika perjalanan perang Badar, penaklukan kota Makkah, maka ada sahabat Nabi yang puasa dan ada sahabat yang lain tidak puasa. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftir 'alas shaim. Yang puasa tidak menyalahkan yang enggak puasa, yang enggak puasa tidak menyalahkan yang puasa. Rasulullah puasa. Ya. Rasulullah puasa. Tapi ketika mendekati tujuan peperangan, ketika akan bertemu dengan musuh, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk tidak puasa, berbuka. Rasulullah mengatakan aftiru fa innahu aqwa lakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan berbukalah kalian, musuh akan bertemu segera bertemu musuh. Kenapa? Dengan berbuka ini maka kalian lebih kuat dalam peperangan.
Jadi para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan kepada kita kalau sedang bertempur yang dibutuhkan kekuatan fisik maka tidak dianjurkan puasa. Tapi ketika perjalanan meskipun musafir boleh-boleh saja puasa. Demikian pula orang yang sedang haji karena saat itu sangat melelahkan, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak wukuf di Arafah, saat itu sangat melelahkan, maka sebaiknya tidak berpuasa. Dan Rasulullah pernah menyontohkan bagaimana beliau tidak berpuasa. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Selanjutnya dalam hadis ini juga dianjurkan bagi kita untuk puasa Asyura. Puasa Asyura ini tanggal 10 Dzulhijjah. Muharram. 10 Muharram. Dan pahalanya disebutkan Nabi menghapus apa tadi? 1 tahun yang telah lewat. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa Nabi SAW diberitahukan oleh para sahabatnya bahwa orang-orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kenapa demikian? Karena mereka merasa bersyukur Nabi mereka diselamatkan dari kejaran musuhnya Fir'aun. Ya, maka saat itu Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah lalu puasa, kemudian pengikutnya pun berpuasa, Ahlul Kitab. Maka Rasulullah SAW mengatakan kami lebih berhak untuk berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang masyhur, ya, beliau mengatakan fa-idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnat tasi'. Riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW, apabila tahun depan aku masih hidup maka aku akan puasa tanggal 9 juga. Jadi 10-nya jelas, tambah 1 hari 9 agar tidak menyamai orang-orang ahli kitab. Kemudian ternyata Rasulullah wafat tidak sempat puasa tanggal 9 Muharram. Apa faedahnya? Faedahnya yang pertama, dianjurkan yang lebih sempurna puasa Asyura itu ditambah 1 hari sebelumnya. Apa itu? 9 plus 10. 10-nya jelas, ini perintah Nabi. 9-nya untuk menyelisih orang-orang ahli kitab. Ini satu. Yang kedua, kalau seandainya lewat tanggal 9 tidak puasa, tanggal 10 Muharram puasa, maka tetap dianjurkan untuk menyelisih orang-orang ahli kitab tambah tanggal 11-nya, berarti 10 dan 11. Maknanya dapat, yaitu menyelisih ahli kitab. Taib. Kalau ada orang mampunya hanya puasa 10 Muharram saja, boleh nggak kira-kira? Boleh, karena Rasulullah hanya melakukan 10 Muharram. Andaikan itu haram, pasti Allah akan memberikan kesempatan Nabi untuk menjelaskan, untuk melakukan dan semisalnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ternyata menyelisihi umat ahli kitab itu kadang-kadang hukumnya bisa sunnah, hukumnya juga bisa wajib, dan ini tentang puasa ini hukumnya tidak sampai wajib menyelisih mereka tetapi sunnah karena buktinya Rasulullah SAW berkeinginan tetapi tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitu puasa Senin. Para ulama mengaitkan puasa Senin itu dengan Kamis. Karena dalam sebuah hadis ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As datang kepada Nabi, orang ini rajin puasa. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, apa puasa yang harus aku lakukan dari puasa sunnah?" Rasulullah mengatakan yang ringan, yaitu pertama, sum salatata ayyamin min kulli syahr. Hendaknya kamu puasa 3 hari dalam sebulan, rutin. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mampu yang lebih afdol." Maka Rasulullah mengatakan, "Sum yaumaini
wa aftir. Sum al-itsnain wal khamis. Afan. Ya. Berpuasalah sum yauman wa aftir yaumain. Atau kama qala sallallahu. Puasalah sehari, jangan puasa 2 hari, rutin setiap pekan. Senin puasa, Selasa Rabu libur, Kamis puasa lagi. Pekan depan Senin puasa, Selasa Rabu libur, Kamis puasa. Demikianlah seterusnya. Itu namanya siam yaum wa fitru yaumain. Puasa sehari, libur 2 hari. Sehari puasa, 2 hari libur. Sehari puasa, 2 hari libur. Ini Senin Kamis. Jadi dijadikan satu dalam sebuah hadis. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wahai Rasulullah, aku bisa mampu yang lebih lagi, lebih bagus. Maka Rasulullah mengatakan, sum siyama akhi Dawud, siyamu yaumin wa fitru yaum. Kalau kau ingin yang lebih lagi, ya, maka puasalah sehari, libur sehari. Puasa sehari, libur sehari. Sehari puasa, sehari tidak. Rutin. Kemudian Rasulullah mengatakan wadzalika siyamu Daud, dan itu adalah puasanya Nabi Daud. Lalu dia mengatakan lagi Abdullah ini, wahai Rasulullah, aku mampu lebih baik lagi, bisa kuat. Maka Rasulullah mengatakan la afdhala min siyami Daud. Tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud. Itu sudah paling bagus. Puasa rutin, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Ya, orang kalau sudah merasakan puasa Daud rutin, bisa rutin, ini luar biasa. Dia akan merasakan kenikmatan dalam kehidupannya. Dia ketika puasa dapat pahala, kemudian ketika dia makan itu nikmat terus. Ya, ini pengakuan orang-orang yang menjalankan puasa Daud. Meskipun yang dimakan sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak nikmat, tapi bagi dia nikmat terus. Karena Rasulullah menjanjikan orang yang berpuasa itu dapat 2 kenikmatan. Kenikmatan yang pertama ketika berbuka, kenikmatan yang kedua nanti di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, tentang alasan puasa Senin, yaitu itu adalah hari kelahiran Nabi. Hari kelahirannya Nabi. Tapi tidak cukup hari kelahiran Nabi. Itu juga hari diutusnya Nabi jadi nabi dan rasul. Ya. Diturunkan Al-Qur'an juga hari Senin. Jadi ada beberapa alasan. Jadi keliru kalau orang mengatakan Senin itu puasa karena kelahiran Nabi saja. Ini kurang tepat. Bahkan ada 3 alasan ditambah 1 lagi, 4. Ya, apa itu? Di mana hari itu dilaporkan amalan soleh, dan kata Rasulullah, aku ingin sekali dilaporkan amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan dilaporkan amalan itu hariannya adalah hari Senin dan hari Kamis. Itu harian. Dilaporkan amalan itu adalah hari Senin dan hari Kamis. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya dianjurkan kita puasa Senin dan Kamis rutin setiap pekan demikian. Di antara alasan yang paling kuat tidak hanya kelahiran Nabi, tetapi karena saat itu 2 hari itu hari-hari di mana dilaporkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan dalil untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi. Andaikan konsisten dia mengatakan hari Senin adalah hari kelahiran Nabi, ya sudah puasa, selesai. Tapi ternyata kan tidak, bukan puasa, malah mengadakan acara-acara yang tidak ada sandarannya. Ya. Taib. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah. Hadis yang berikutnya tentang puasa 6 hari bulan Syawal. Ini lewat ini sudah ya. Tapi kita sekilas saja. Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri, rawahu Muslim. Barang siapa puasa Ramadan kemudian dia mengiringi Ramadannya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka sama dengan dia puasa setahun penuh. Riwayat Muslim. Ini lewat ini sudah ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa puasa Syawal, apakah boleh diqadha? Boleh nggak? Diqadha puasa Syawal karena kemarin itu nggak Syawal, sekarang puasa Syawal, boleh nggak? Tidak ada mengqadha puasa Syawal karena Nabi menyebut bulan Syawal dan itu puasa sunnah.
Ya, yang diqadha itu adalah puasa wajib. Itu yang diqadha. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, ini menunjukkan dan para ulama sepakat bahwasanya di antara puasa yang disunnahkan adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, ketika Rasulullah mengatakan sittan 6 hari, ini dikenal dengan istilah mutlaqan. Rasulullah menyebut dilepas kalimat sittan 6 hari tanpa diikat, ghairu muqayyadah bi awal wala akhir. Ya. Bitatabu' wala tafriqah. Jadi Rasulullah menyebutkan 6 hari itu mutlak, tidak diikat apakah di awal bulan atau akhir bulan, apakah berturut-turut atau terpisah-pisah. Konsekuensinya puasa 6 hari bulan Syawal ini bebas dilakukan, yang penting ada di bulan Syawal. Boleh di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Boleh gandeng langsung awal bulan penuh 6 hari, atau tengah bulan 6 hari langsung, atau akhir bulan 6 hari langsung, boleh. Boleh juga 2 hari di awal, 2 hari pertengahan, 2 hari akhir. Boleh juga 1 hari di awal, tengah hari 2, kemudian terakhirnya berapa berarti? 3. Yang penting 6 hari. Ya. Karena fungsinya adalah itu sama dengan dia puasa setahun penuh. Loh kok bisa? Para ulama mengatakan karena satu kebaikan minimal ganjarannya 10 kali lipat. Jadi kalau dia Ramadan puasa penuh 1 bulan, itu ganjarannya kali 10, berarti 10 bulan. Kemudian di sini 6 hari kalikan 10 berarti berapa? 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Berarti tadi 10 bulan, sekarang 2 bulan, pas 12 bulan pahalanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin juga permasalahan yang banyak pertanyaan masuk, yaitu tentang bolehkah orang yang punya hutang Ramadan kemudian dia mendahulukan puasa Syawal. Ini pertanyaan langganan tiap tahun. Ketika bulan Syawal pasti ada yang bertanya demikian. Ya. Seperti misalnya ibu-ibu ketika Ramadan ada masa haid, libur sepekan, lalu masuk ke Syawal, dia punya hutang. Boleh enggak dia melakukan puasa Syawal padahal dia ada tanggungan Ramadan? Ya. Maka jawabannya ada perbedaan pendapat, bukan kesepakatan. Sebagian kecil, terutama mazhab Ahmad bin Hambal, mengatakan tidak boleh. Jadi harus dituntaskan dulu Ramadannya, selesaikan dulu. Baru kalau ada waktu sisa Syawal, puasa Syawal. Apa alasannya? Makanya masyayikh kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, yang sekarang Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan lain sebagainya, ya, Sulaiman Ar-Ruhaili dan lain-lain, itu rata-rata tidak memperbolehkan, yaitu melakukan puasa Syawal kalau punya hutang. Apa alasannya? Karena dalam hadis, ya, ada perkataan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu diiringi 6 hari Syawal, berarti di sini harus tuntas dulu. Ya, ini kenapa kok mereka nggak memperbolehkan? Shoma Ramadan berarti harus shoma Ramadan lalu diiringi. Yang namanya mengiringi, yang pertama harus beres dulu. Ini alasannya. Ya. Makanya tidak boleh. Rata-rata syekh-syekh kita tidak memperbolehkan. Tapi ingat, ini tetap masalah khilafiyah. Mayoritas para ulama malah membolehkan. Membolehkan. Dengan beberapa alasan.
Dan pendapat yang kedua inilah yang kami pegang sampai saat ini. Alasan yang pertama, qadha Ramadan waktunya luas. Berapa lama? 11 bulan. Sementara puasa Syawal itu waktunya sempit, hanya sebulan saja. Ada kaidah yaitu apa itu? Taqdimu al-mudhayyak 'alal muwassa'. Boleh kita mendahulukan yang sempit ya daripada kelewatan, menunda yang luas waktunya. Tidak ada masalah. Makanya Aisyah kapan mengqadha Ramadannya karena haid? Di akhir, yaitu apa? Menjelang masuknya bulan Ramadan berikutnya. Dan itu disetujui oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, para ulama juga mengatakan bahwasanya mengqadha Ramadan itu waktunya fleksibel. Sementara Syawal ini kalau lewat ya sudah tidak dapat keutamaan puasa setahun. Oleh karena itu ini pendapat yang memberikan keluasan bagi orang-orang yang ada uzur, sehingga ada sempat kelewatan puasa Ramadannya. Ada hutang, perempuan, haid pasti nggak puasa, wanita ya kadang-kadang nifas ya pasti nggak puasa. Nah, ketika di bulan Syawal dia pengen puasa dan dia pengen menunda qadha Ramadannya, maka dia masih bisa mendapatkan keutamaan puasa 1 tahun penuh, asalkan dia merasa yakin dia bisa mengqadha pada waktu-waktu yang luas tadi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang jawaban yang terakhir dikatakan di situ shaum Ramadan harus tuntas. Dijawab oleh mayoritas para ulama. Di situ man shaum Ramadan tidak ada keterangan harus beres. Kalau kita artikan siapa yang puasa Ramadan, nggak ada keterangan harus tuntas 30 hari. Karena itu mutlak. Siapa puasa Ramadan lalu mengiringi. Sekarang kita tanyakan, orang yang sudah melewati Ramadan, dia puasa lalu ada uzur karena haid, apakah dia dikatakan puasa Ramadan? Apa jawabnya ikhwan? Antum misalnya Ramadan selesai, antum 3 hari tidak puasa karena musafir, apakah antum dikatakan berpuasa Ramadan? Ya. Bahkan orang puasa sehari saja Ramadan, ditanya setelah besoknya, kamu puasa enggak kemarin? Puasa. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita pendapat yang kuat bahwasanya tidak ada keharusan harus menuntaskan Ramadan baru boleh puasa 6 hari bulan Syawal. Tapi yang penting apa? Berusaha puasa Ramadan meskipun tidak lengkap, ada uzur misalnya boleh dia kemudian mendahulukan puasa Syawal. Yang penting nanti suatu ketika dia bisa memastikan untuk bisa membayar qadha Ramadannya. Allahu a'lam. Tapi sekali lagi ini ranahnya khilaf. Artinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terdahulu. Hadis yang berikutnya adalah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi an wajhihin nar 70 kharifan. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada seorang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah. Ini puasa di jalan Allah. Nanti akan ada keterangan apa maknanya puasa di jalan Allah. Ya. Tiada seorang pun yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, melainkan pasti Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa itu, dijauhkan wajahnya dari api neraka dalam jarak 70 tahun perjalanan lamanya. Hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya milik Muslim. Ini adalah hadis yang menunjukkan fadilah keutamaan puasa yang dilakukan oleh seseorang muslim. Ya. Yaitu puasa fisabilillah. Kira-kira apa artinya fisabilillah? Kalau antum mengatakan, oh ini fisabilillah, apa kira-kira? Hah? Apa?
di jalan Allah. Maksudnya apa di jalan Allah? Apakah maksudnya di sini adalah perang atau yang lainnya? Taib, jawabannya ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Puasa fisabilillah. Ya. Makna yang pertama adalah puasa ketika jihad. Tadi sudah kita katakan Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk berbuka ketika mulai tempur. Tapi ketika sedang perjalanan, maka Rasulullah dan para sahabatnya tetap berpuasa. Apa artinya di sini? Artinya adalah ketika seorang mengadakan perjalanan jihad fisabilillah, selagi itu tidak akan melemahkan mereka, maka saat itu dia mendapatkan pahala puasa fisabilillah. Sehari saja maka dijauhkan wajahnya dari neraka dengan jarak perjalanan berapa tadi? 70 tahun lamanya. Saking jauhnya dengan neraka. Hanya dengan puasa sehari saja ketika sedang mengadakan perjalanan perang jihad fisabilillah. Nanti kecuali ketika kira-kira membuat dia lemah, saat itu berbuka. Karena prakteknya demikian, Rasulullah perjalanan puasa, sebagian sahabat puasa. Baru ketika mau bertempur, Rasulullah suruh untuk berbuka, karena itu akan menjadikan lebih kuat bagi mereka ketika berbuka dan ketika bertempur. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, orang yang berjihad di jalan Allah, ya, kemudian dia tambahi puasa, maka luar biasa pahalanya. Bahkan para ulama mengatakan demikian pula yang semakna dengan jihad. Yang semakna dengan jihad. Apa itu contohnya? Orang jihad itu tidak harus dengan senjata. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka ini juga keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu diiringi dengan puasa sunnah. Maka dia mendapatkan pahala ini. Berarti dia jihad, berarti dia berpuasa di jalan Allah. Karena sedang berjihad mempelajari agama Islam, ya, maka dia mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Makna yang kedua, fisabilillah itu adalah fi ta'atillah. Makna yang kedua ini berkaitan dengan niat. Yaitu apa? Siapa yang berpuasa semata-mata karena Allah. Ini maksudnya. Makna yang kedua, ini maksud fisabilillah yakni fi ta'atillah. Dan itu berkaitan dengan niat. Artinya siapa yang berpuasa sehari saja karena Allah, bukan karena yang lain, maka dia akan dijauhkan wajahnya dengan puasa sehari itu, wajahnya dijauhkan dari api neraka dengan jarak sejauh 70 tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah luar biasanya keutamaan puasa. Karena memang ternyata puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang sangat-sangat jauh dari sifat riya. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa riya, bisa juga riya. Dikit-dikit ngomong, oh saya puasa, ini tidak bagus. Ya. Kalau nggak ngomong ke orang ditulis di medsos. Sedang puasa sunnah, tidak perlu. Karena hukum asalnya ibadah sunnah itu disembunyikan. Ya. Lain kalau puasa Ramadan, tampakkan, tidak masalah, semua orang puasa. Tapi kalau puasa sunnah itu disembunyikan. Kecuali kalau ditanya, tidak ada masalah. Ya, lu kok nggak makan? Afwan saya puasa. Tidak riya, biasa. Ya, ketika kita diundang, lalu kita nggak makan, lu kok nggak makan? Kenapa? Ya maaf saya puasa. Boleh. Tapi kalau tidak ditanya, tidak apa, langsung mengumumkan saya sedang puasa Senin Kemis. Nah, ini yang bisa jadi riya. Tidak boleh. Ya. Oleh karena itu kalau kita diundang pas kita puasa sunnah, itu kita boleh milih. Kalau sekiranya tidak menyakiti hati atau tidak mengecewakan yang ngundang, ya, dan antum bisa tetap menjaga puasanya tetap sempurna, teruskan puasa. Kalau yang mengundang ini tidak kecewa, ya, bahkan nanti mungkin antum dibawahi pulang bungkusan, kan gitu. Tapi jangan berharap, ya, dikasih alhamdulillah, enggak ya nggak usah minta. Tapi kalau sekiranya kita diundang, kita enggak makan,
dia kecewa, maka silakan berbuka untuk menyenangkan hati orang yang mengundang, itu pahala besar. Kemudian antum sudah mendapatkan pahala puasa sunnah fisabilillah ini. Ya, tidak ada masalah. Sudah dapat pahala. Bahkan double pahalanya, pahala puasa dapat, menyenangkan orang juga dapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma raaitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qattu ila Ramadan wa ma raaituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban, muttafaqun alaihi wa ladzul Muslim. Aisyah mengatakan, dahulu Rasulullah SAW berpuasa, kalau sudah berpuasa maka sampai kami pun mengatakan tidak akan berbuka. Ini sebuah isyarat bahwasanya Rasulullah kalau puasa terus, tidak berhenti. Ya. Ada hukum khusus yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu puasa wisal. Tapi Rasulullah melarang. Jadi Rasulullah melarang tentang puasa wisal. Wisal itu nyambung, tidak pakai buka, tidak pakai sahur. Ini pernah dilakukan terus Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau melarang wisal tapi kok wisal? Maka Rasulullah mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Aku tidak sama dengan kalian karena aku ini diberi makan dan minum oleh Allah. Jadi kuat, tidak masalah. Kalau kalian tidak akan kuat. Ya. Nah, Rasul kalau puasa terus. Dan kalau dia tidak puasa, seolah-olah dia tidak puasa terus. Karena kesibukan, karena mungkin sedang dalam keadaan kelelahan dan sebagainya. Rasul tidak puasa sunnah, tidak masalah. Apa artinya di sini? Inilah menunjukkan kepada kita Islam ini tidak memberati umat. Jadi kalau antum misalnya punya rutinitas puasa Senin Kemis, suatu ketika kok badan terasa tidak nyaman, atau ada kesibukan sehingga kalau dipaksa puasa akan melemahkan diri antum, tidak usah puasa, ini sunnah. Ini kemurahan dari Allah. Nanti kalau sempat lagi, puasa lagi. Jadi Rasulullah pernah, bahkan ketika Rasulullah mengatakan puasa Daud terbaik, ternyata tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah terus puasa Daud, tidak ada. Bukan berarti Rasulullah pelin-pelan, tapi Rasulullah menyebutkan demikian, lalu dia kadang-kadang melakukan, kadang tidak. Ini menunjukkan kemurahan Islam dan menunjukkan Rasulullah itu kadang-kadang meninggalkan sesuatu yang sunnah, tapi dia lakukan sesuatu yang mungkin lebih baik. Ya, dia tinggalkan puasa Daud misalnya mungkin karena sedang jihad, sedang mendamaikan persisian umat dan lain sebagainya. Kemudian kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa full 1 bulan kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah itu puasa mayoritas atau kebanyakan dalam sebulan itu kecuali bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban beliau puasa banyak tapi tidak sampai full. Bulan Ramadan full. Itulah yang dilakukan Rasulullah, hadis yang muttafaqun alaih dan lafadznya milik Muslim. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini sekalian menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah itu kalau berpuasa, ketika ada waktu puasa terus. Ketika ada kesibukan yang sekiranya itu akan mempengaruhi aktivitas yang lebih baik lagi, ditinggalkan puasa sunnah ini. Rasulullah puasa fullnya Ramadan, puasa mayoritasnya Sya'ban. Ya. Kemudian ada lagi satu lagi, Rasulullah sering puasa di bulan Muharram. Ini juga sering dilakukan Rasulullah. Yang terakhir, wa Nabi Dzar radhiyallahu an, qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma minasyahri 3 ayamin, 13 wa 14 wa 15, rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya. Ini dikenal dengan malam-malam Al-Ibdar, malam-malam purnama, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ya. Kalau sekarang tanggal berapa? 28 lewat. Jadi malam-malamnya dikenal dengan istilah layalil ibdar, malam-malam purnama.
paginya, harinya disebut dengan istilah ayyamul bid, hari-hari putih atau terang. Kenapa demikian? Karena malamnya purnama, paginya ngikut. Maka ini menunjukkan kepada kita apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada sebagian sahabatnya, sum talata ayyamin min kulli syahr, puasalah 3 hari dalam sebulan. Ada 2 cara, ya. Yang pertama, ditentukan tanggalnya 13, 14, 15 kalau bisa, dikenal dengan ayyamul bid, puasa hari-hari terang. Kalau tidak mampu lewat, maka silakan berpuasa tanggal berapapun, yang penting 3 hari dalam sebulan. Kalau lewat yang bid, maka tetap masih ada keutamaan 3 hari, yaitu 3 hari dalam sebulan. Yang penting 3 hari dalam sebulan, bisa awal, bisa tengah, bisa akhir, bisa berturut-turut, bisa berpisah-pisah. Maka ini semuanya diperbolehkan. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Inilah yang bisa kita sampaikan, dan pembahasan kelanjutannya insya Allah yaitu larangan-larangan berpuasa. Ada hari-hari yang tertentu yang dilarang oleh syariat untuk berpuasa setelah kita mengetahui anjuran-anjuran untuk berpuasa di hari-hari tertentu. Taib, ada yang bertanya barangkali? Ya? Iya. Ya. Jadi kita musafir, kita sengaja puasa, lalu sholatnya kita qashar, boleh enggak? Jawabannya ya boleh, karena rukhsah itu berhak untuk orang yang musafir, baik itu puasa maupun sholatnya. Puasanya boleh ditinggalkan, yang wajib loh ya, apalagi yang sunnah ya. Kemudian sholatnya boleh dijamak dan boleh diqashar. Nah sekarang kalau dia musafir tetap puasa, apakah boleh? Boleh. Ada seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sering puasa, boleh enggak saya ini puasa ketika safar?" Rasulullah mempersilahkan kalau kuat ya. Kalau enggak kuat ya jangan dipaksa gitu loh. Tapi kalau dia tetap puasa dan tidak akan membahayakan dirinya, boleh. Puasa wajib saja boleh, yang sunnah pun juga demikian. Tapi bagaimana dengan sholatnya? Tetap dia dianjurkan untuk mengambil rukhsah keringanan, dan hukumnya sunnah untuk menjamak atau mengqashar. Cuman ada hal yang dibedakan tentang permasalahan menjamak. Ya, menjamak. Kalau dia safarnya itu sedang jalan, belum nyampe tujuan, maka saat itu yang afdol dijamak. Ya. Tapi kalau dia diam di tempat safarnya, maka usahakan tidak dijamak. Ya. Pada waktunya masing-masing, meskipun sholatnya qashar. Kalau misalnya ada masjid sholatnya sempurna, ya ikuti sholat sempurna. Tapi andaikan dia mendapati kesulitan, lelah dan semisalnya, dia menjamak, mengqashar meskipun dia ada di tempat safarnya, itu pun juga boleh. Tapi kebiasaan Rasulullah, safar itu dibedakan. Kalau sedang jalan, maka beliau menjamak dan mengqashar. Tapi kalau dia diam di tempat safarnya, maka dia hanya mengqashar dan tidak menjamak. Tapi suatu ketika pernah di suatu peperangan, Rasul diam di tempat, beliau juga menjamak dan mengqashar. Allahu a'lam. Baik, ya. Di tempat mana maksudnya? Safar kita. Kita kan belum balik, berniat kembali kan? Ya. Ya, bagi musafir afdolnya tidak melakukan qobliyah dan ba'diyah. Dikenal dengan istilah sunnah tarkiyah. Musafir seperti kita tadi, kita tidak melakukan sholat ba'diyah maghrib ya. Itu memang sunnahnya bagi musafir itu meninggalkan qobliyah dan ba'diyah. Tapi kalau dia sholat ya boleh-boleh saja. Atau dia melakukan sholat sunat mutlak ya silahkan. Tapi sunnahnya Rasulullah ketika musafir, beliau tinggalkan qobliyah dan ba'diyah, kecuali qobliyah subuh
dan sholat witir tetap dijaga oleh Rasulullah meskipun musafir. Paham? Nah, Allahu a'lam. Baik, fadhal Ustaz. Berapa kilo kira-kira dari tempat rumah? Enggak, tempatnya di Mojokerto. Sudah sampai mana? Ya, berapa kilo ke tempat tinggal? Ada 5 kilo, taib. Ada pertanyaan sekarang. Saya kembali dari musafir, ya. Kembali dari musafir 5 kilo ke depan sampai rumah. Boleh nggak kita mengambil rukhsah safar ketika di tempat ini? 5 kilo ke depan sudah sampai. Jawabannya, dia dihukumi masih musafir. Iya kan? Para ulama mengatakan malam yasil qaryatihi atau baladihi, sebelum dia nyampe ke kampungnya. Antum tahu kampung ya, mungkin itu skupnya kecil, seperti mungkin 1 RW begitu ya. Nah, kalau belum sampai ke kampung halaman antum, ya, maka antum masih musafir meskipun hanya 5 km. Sebagaimana Rasulullah ketika bepergian, tujuannya jauh, dapat sekian kilometer, dia sudah menjamak mengqashar. Ya, karena sudah dikatakan musafir, kan sudah berangkat. Kecuali kalau tujuan kita hanya 5 km, bukan musafir. Tapi kita tujuannya ke Gresik, berapa kilo? Sini Gresik berapa kilo, Ustaz? 100, musafir ya? Musafir. Ya, musafir. Kita dapat 5 km, itu dikatakan sudah musafir karena kita sudah meninggalkan tempat halaman kita, kampung halaman kita, untuk safar ke Gresik misalnya. 100 kilo. Dapat 5 km sudah dianggap musafir, boleh mengambil rukhsah safar. Tapi kalau antum di rumah belum berangkat, belum boleh mengambil rukhsahnya safar. Pulangnya juga demikian. Sebelum nyampe ke tempat tinggal 5 kilo sebelum nyampe, masih dihukumi musafir karena belum nyampe ke tempat tinggalnya. Allahu a'lam. Makanya kalau pengen ringan ya begitu. Kalau antum pengen ringan, ya ini rukhsah dalam Islam. Ketika antum capek perjalanan jauh, ya, waktu masih ada ini. Waktu masih ada, sampai rumah juga waktu nggak akan lewat. Misalnya sampai rumah kira-kira jam 2 siang, ya. Dari Gresik dari jam 10 pagi perjalanan ke tempat tinggal kita sampai rumah jam 2 siang. Kan masih nutut itu zuhur itu. Nah, antum sebelum sampai nanti diperkirakan kalau sampai pasti lelah, tidur, nanti takutnya berat sholatnya. Sebelum sampai kampung halaman sempatkan berhenti di rest area atau mana, sholat jamak qashar. Zuhur 2 rakaat plus asar 2 rakaat, selesai antum sampai rumah jam 2, tidak ada kewajiban ngulang sholat zuhur dan asar. Antum bisa istirahat sampai maghrib. Ini keringanan bagi musafir. Ya, Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.